Halo, welcome back to my channel. Tempat dimana belajar jadi makin seru dan gak membosankan tentunya. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih mengenai topik tipe data dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Dan sekarang kita bakal move nih ke topik lainnya, yaitu encapsulation. Nah, encapsulation itu bisa samain sama encryption gitu. Jadi untuk encapsulation ini dia kayak apa ya, privacy gitu. Intinya tuh mengenai privacy gitu. Jadi biar nggak semua kelas itu bisa mengakses apa yang seharusnya nggak bisa diakses oleh mereka gitu. Nah, mungkin kalian penasaran, kita bakal langsung bahas encapsulation ini kali ini, dan kita juga bakal seperti sebelumnya kita bakal demo ataupun mempraktikkan langsung menggunakan bahasa Java di aplikasi Vue.js. Nah, mungkin langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Kira kita langsung masuk ke pembahasan mengenai encapsulation. Nah, ini aku langsung masuk ke Vue.js-nya ya. Jadi aku bakal menjelaskan materinya terlebih dahulu, baru kita mempraktikkan gitu, oke? Oke. Jadi, apa sih encapsulation itu? Nah, di sini aku bakal menjelaskan secara analogi aja ya. Jadi biar lebih gampang dipahami sama lebih bisa dibayangkan gitu. Nah, jadi encapsulation itu kayak kita tuh mau ngebungkus data dan mengunci rapat-rapat nih di dalam kelas tersebut supaya orang luar itu nggak bisa ngacak-ngacak data secara langsung. Nah, misal kita analogikan sebagai kotak rahasia. Bayangin kamu punya kotak rahasia, di dalamnya itu ada barangnya itu barang penting, misalnya uang, atau ada surat cinta mungkin, atau rahasia skincare favorit, dan lain hal. Nah, kamu itu nggak mau sembarang orang itu buka langsung isi kotak itu. Jadi, kamu itu perlu kunci kotaknya kan. Nah, ini tuh kayak bikin variabel jadi private gitu. Ini mungkin aku hapus dulu ya. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, kan biar nggak sembarang orang bisa mengakses, kita perlu yang namanya variabel biar bisa jadi private gitu. Lalu kamu kasih orang akses khusus lewat tombol tertentu. Nah, ini tuh kayak getter dan setter gitu. Nah, private ini buat ngatur uh, buat ngatur biar nggak semua orang itu bisa mengakses. Sedangkan getter itu dia untuk mengembalikan nilai atau buat nampilin nilainya, sedangkan setter itu buat mengubah nilainya gitu. Masuk nggak? Jadi untuk getter dia buat menampilkan nilai yang udah dimasukin lewat setter. Setter itu mengubah suatu nilai gitu. Nah, ciri-ciri encapsulation itu sendiri, variabel itu diberi private access kan. Terus akses variabel cuma bisa lewat method khusus yaitu getter dan setter. Khusus dua ini untuk bisa akses variabel. Nah, terus juga di encapsulation ini data jadi lebih aman karena tidak bisa diubah sembarangan kan. Karena ada private ini. Jadi data itu nggak bakal bocor. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kenapa sih encapsulation itu penting? Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi, karena private kan itu bisa melindungi data dari perubahan yang nggak diinginkan. Dan bisa kontrol gimana orang pakai kelas dari kita. Terus juga memudahkan debugging dan pengembangan ke depannya. Terus juga bikin program itu jadi lebih rapi dan profesional gitu. Nah, mungkin untuk materi segitu kita langsung masuk aja ke praktiknya. Let's go. Nah, di sini jadi aku ada yang namanya
kelas kucing. Jadi kita bakal memasukkan dulu apa aja yang ada di kucing nih. Jadi itu disebut atribut seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Nah, jadi di sini tadi kan misal nih atribut yang ada di kucing nama, ya kan? Nah, di nama biasanya itu tipe datanya apa? Sebenarnya string kan, atau sebuah kata atau sebuah kalimat, gitu kan? Nah, di sini ketika kita nggak mau semua kelas bisa mengakses nama kucing ini, kita buat private gitu. Terus selain atribut nama, yang misal ada umur dari kucing. Berarti kalau umur biasanya kan angka bulat kan, jadi menggunakan int. Nah, di sini juga bisa kamu letakin private gitu. Ini jangan lupa titik koma. Nah, selain itu misal jenis kucing ya, jenis kucing jenisnya berarti jenis misalkan string, ada jenis angora, kucing kampung gitu. Ini juga bisa dibuat private biar nggak semua orang semua kelasnya tuh akses gitu. Mungkin ini terus kita apa terapin yang tadi yang ada setter sama getter. Oke, jadi kita void ini juga bisa di private ya ataupun public. Nah, kalau public itu semua kelas itu bisa mengakses, bedanya itu sama private. Set nama dalam kurung string nama. Sini this dot nama sama dengan nama. Nah, di sini kenapa menggunakan this? Karena ketika kita menggunakan apa ya? Untuk di sini nama, terus untuk nilainya juga nama, biar programnya itu nggak salah baca, jadi kita menggunakan this. Gitu. Kalau kita nggak menggunakan this, nama sama dengan nama, nanti programnya itu bakal bingung. Mau ini yang dituju itu nama yang mana? Nama yang ini atau yang ini gitu. Nah, kalau menggunakan this itu jelas gitu yang pahamin ya gitu. Bentar, aku mau nulis waktu dulu ya. Gitu sepemahaman aku. Nah, terus kita bakal buat set nama ini, yaitu set itu kan tadi buat mengubah ya, atau memasukkan data nilai dalam data gitu kan. Nah, kita bakal membuat semua atribut, membuat fungsi set itu di semua atribut. Jadi nanti bakal ini public void set umur dalam kurung enggak dalam kurung in umur depan is umur sesuai dengan umur juga public void set jenis sorry nah, ini udah buat ngatur atau mengubah datanya. Jadi kita bakal nanti bisa masukin nama, umur, sama jenis. Nah, sedangkan lalu kita bakal lanjut ke yang get buat nampilin data yang udah kita masukin. Oke? Oke. Public. Jadi kita langsung get nama. Tadi lupa. Bentar. Get nama. Bentar, apa ini errornya?
Sebentar, aku lupa. Oh ya, sorry. Jadi ini harus ada tipe datanya. Harus ada tipe data, baru ke public, terus string, baru ininya get nama. Nah, sorry. Get nama, terus return nama untuk mengembalikan nilainya. Jadi nanti dia ngambilin gitu. Kan? Apa? Terus good. In get umur dari return umur. Public string get jenis return. Ini coba kita compile. Nah, kalau sintaksnya gak ada error, maka dia bakal pilih let's compile no syntax error. Oke, udah di compile, kita mungkin tutup dulu. Nah, kita buat objeknya nih, new kucing. So, kucing satu ya. Nah, dari di sini tuh prefix nama ini udah ada atributnya, tapi kita belum isi nih. Jadi masih 0, 0, 0 gitu kan. Kita ngisinya di sini. Nah, di sini ketika mau ngisi kita di bagian set. Nah, set nama nih. Nah, masukin nama dari kucing. Nama kucing misal apa? Yang bagus apa ya? Gema. Mungkin ya. Oh, sorry. Ini kan karena string. Jadi harus ada petik. 2. Oke. Jadi set nama udah. Sekarang set umur. Misal 2. Gitu ya. Oke. Nah, kalau in itu nggak perlu pakai tanda petik. Sorry. Kita isi bagian jenisnya. Jenis anggora. Ya. Harus ada petik. Jangan sampai lupa. Karena kalau tanda petik bakal error kebaca. Nah, tuh. Apa yang udah kita masukin muncul nih. Tapi kita juga bisa masukin melalui tuh. Ini satu-satu. Semua yang tadi kan. Kita 2 kali aja. Nah, ini kalau mau cek satu-satu. Itu ini kalau semuanya kayak gini. Rumah. Umurnya 2 tahun. Jenis kucingnya anggora. Itu. Atau kita buat new class lagi ya. Class ini bisa demoin semuanya. That's right. Oke. Misal kita buat objek kucing ya. Nah, di sini kita demokan kucing sama dengan new.
Nah, terus buat kayak gini. Nah, karena tadi kan private kita aku agak lupa ini apa ya? Jadi nanti kita buat sorry ya, kita tuh manggil seperti nama in jenis. Oh sorry, ini biasa method udah lupa lagi. Ntar ya, santeknya sih. Kucing. Kucing string ini string jenis. Iya kan kayak gini. Terus itu nanti kita this dot nama kita masukin langsung biru. This dot bentar ya, kita cari sama-sama salah ini. Mereka 4 this dot jenisnya dengan Persia ya. Nah, ini salahnya apa ya? Nah, ternyata keliru guys. Kita harusnya untuk codingan ini itu di bagian kelas kucing. Nah, nanti di bagian demo ini kita cuma ambil, nah udah kita tulisin di kelas kucing gitu. Dan aduh, sorry. Di misal nih, ya kita masuk ya. Nah, yang udah aku buat tadi di sini kita udah ngisi nih biru 3 versi kan. Ini compile baru kita masukin di demo. Nah, di sini dimasukin apa aja yang udah kita buat tadi. Jadi di sini yang di awal kan itu ada string nama, kita masukin biru kan. Nah, di sini tinggal biru. Oh, nah 3 tadi ya kalau nggak salah. Terus ada jenisnya Persia. Apa ya? Sorry. Persia. Tuh. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi kayak gini harusnya. Terus kita close dulu. Kita buat objek di demo 1. Ya. Kita bakal inspect kucing. Nah, muncul. Akan gitu. Seriously. Keliru kita. Tapi namanya belajar kan, pasti ada kelirunya. Tapi santai. Nah, ini udah maksud belum? Jadi, ini aku jelasin doang ya. Jadi, untuk pembuatan modul di kelas kucing ini, kita bakal ngumpulin nih atribut private. Nah, kalau misalnya private, demo itu masih bisa diutuhin. Oke, masih. Jadi, di sini tuh private seperti yang udah dijelasin tadi. Private itu jadi biar nggak semua kelas itu bisa akses gitu kan. Jadi private lah, privacy. Semua orang butuh privacy. Nah, terus di sini ada fungsi void. Nah, ini set nama, set
Jadi dia bisa mengubah bagian nama dari kelas kucing ini. Terus ada set umur, berarti nge-set umur, mengubah umur, set jenis, bisa mengubah jenisnya. Nah, sedangkan cat yaitu bakal nampilin dari yang udah kita set ini. Ini kita set apa ya? Set itu yang telah kita ubah, masukin datanya gitu lah. Gitu kalau di cat-nya. Kayak gitu deh yang ini. Nah, tapi aku masih bingung. Kan kok private itu biar nggak bisa diakses gitu kan di kelas lainnya. Cuma itu penerapannya aku masih bingung sih. Bentar. Nah, aku tahu. Jadi gini, untuk untuk mengecek bahwa di atribut kucing ini kan ada private nih, untuk ngecek bahwa private itu benar-benar bekerja di kelas kucing ini, kita bisa menggunakan ini sistem out inline terus dalam kurung ya nama kucing nama. Nah, nama di sini kan private nih, private ya, ini private. Nanti harusnya bakal sintaksnya bakal error kan. Nih error kan, kita lihat errornya kenapa. Nama has private access in kucing. Coba kalau kita ininya private-nya dihapus. Soalnya private-nya dihapus, kita benar. Berarti private yang di kelas tadi itu benar-benar bekerja gitu. Nah, ini buktinya nggak ada kan, nggak ada error kan ketika di sini private-nya dihapus gitu. Coba kita cek kan umur sama. Yeay, jadi gitu untuk encapsulation kali ini. Nah, tadi file kita buat. Nah, di sini juga kita bisa ngatur di kucing yang tadi yang udah di sini yang udah ada namanya. Terus kita bisa ngatur di sini secara manual tuh. Oke. Nah, untuk kali ini praktik atau demo mengenai encapsulation menggunakan bahasa Java mungkin segitu dulu. Untuk next partnya bakal pembahasan yang beda. Semangat. Nah, tadi kita udah di awal kita udah bahas materi dari encapsulation. Yang kedua itu kita langsung ke praktik menggunakan BlueJay. Nah, gimana menurut kalian? Oke kan, masih gampang gitu kan. Jadi aku harap kalian tetap semangat buat belajar mata kuliah Object Oriented Programming. Asik, pokoknya asik. Nah, jadi sebelum aku tutup, aku bakal tarik kesimpulan nih dari video awal video sampai video akhir. Yang tadi, jadi apa ya? Encapsulation. Nah, encapsulation itu tuh konsep penting dalam program berorientasi objek. Nah, ini digunakan untuk melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah secara sembarangan. Sorry. Jadi caranya yaitu dengan menjadikan variabel atau atribut itu bersifat private dan menyediakan metode khusus yaitu yang tadi getter sama setter. Nah, yang getter itu buat nampilin atau mengembalikan datanya, nilainya, sedangkan setter itu dia untuk mengubah suatu nilai dalam variabel itu. Nah, sebagai pintu masuk yang aman lah ini untuk getter dan setternya. Nah, hal ini tuh membuat programming bisa mengatur bagaimana data digunakan, nah, termasuk untuk menolak perubahan yang tidak sesuai. Nah, dengan menerapkan encapsulation ini, program itu menjadi lebih rapi
aman dan mudah dikembangkan. Nah, kita itu bisa mengontrol akses data, menjaga validitasnya, dan juga mencegah kesalahan dari luar class gitu. Nah, intinya tuh encapsulation membantu kita membuat sistem yang terstruktur dan lebih profesional. Jadi, intinya encapsulation itu kayak enkripsi lah. Jadi dia menjaga data yang emang seharusnya nggak bisa yang emang seharusnya nggak bisa diakses oleh kelas lain gitu. Jadi kayak ini tuh data penting. Jadi kelas lain tuh nggak boleh lah sembarang-sembarang mengubah data yang ada. Itu jadi encapsulation intinya untuk melindungi data gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu untuk pembahasan pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Nanti bakal lanjut, kita kayaknya bakal lanjut ke inheritance. Inheritance itu dia apa coba? Nah, kita bahas di next video ya. Bye.